怕你不想来往，人家却是缠上了你。 Halo teman-teman santuy, lanjut lagi pada bagian ketiga rekap The Moon Brightens for You. Kebakaran yang terjadi atas serangan pembunuh yang dikirimkan oleh Kuye ini dengan hebatnya melalap semua penginapan yang ditinggali oleh Lin Fang. Beruntungnya Ching Hong berhasil mensirkulasikan tenaga dalam ke tubuhnya Lin Fang di detik-detik terakhir, dan mereka pun berhasil keluar sebelum api melahap habis tempat tersebut. Kuyan yang mendapatkan kabar insiden itu mengecam ayahnya yang sangat kejam. Walaupun Kuyan telah melihat bukti Tuan Ji dan beberapa anak buah ayahnya yang telah terluka, Kuye tetap menepis tudingan putranya itu. Usai peristiwa itu, seorang pejabat kerajaan yang dikirimkan Perdana Menteri bertamu ke kediaman Kuye. Pejabat itu menyampaikan keprihatinan kerajaan atas percobaan pembunuhan yang dilakukan terhadap Lin Fang sebagai pemimpin dunia persilatan yang baru. Tentu saja pejabat ini berkunjung ke kediaman Kuye karena berpikir bahwasannya Lin Fang masih tinggal di sini. Baru saja Kuye ingin memberikan alasan anak angkatnya yang kini tidak tinggal bersamanya. Tiba-tiba Lin Fang hadir di sana dan menyampaikan ucapan terima kasihnya terhadap perhatian yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dengan demikian Lin Fang telah bertaktik untuk tidak membongkar upaya ayah angkatnya yang akan membunuhnya. Melainkan dia membuat orang-orang percaya bahwasannya tidak ada kejadian apa-apa di antara dia dengan ayah angkatnya. Terlepas dari bencana pembunuhan, hati Lin Fang mulai tergerak oleh kebaikan dan ketulusan Ching Hong. Dia sempat sedikit cemburu saat melihat Ching Hong dan Wen You yang berduaan. Sendirian Lin Fang pun terduduk setengah harian hanya untuk memikirkan semua yang telah Ching Hong lakukan untuknya. Lalu dia mengundang Ching Hong untuk menghadiri jamuan pesta perayaan atas dirinya yang berhasil menjabat sebagai ketua dunia persilatan baru. Dia menjanjikan hadiah sebuah baju baru kepada Ching Hong. Namun setelah Ching Hong mencobai begitu banyaknya pakaian baru yang telah dia siapkan, Lin Fang tetap saja merasa kurang puas dengan beberapa pakaian yang dicoba oleh gadis itu. Dari yang awalnya ingin memberikan sepotong pakaian, Lin Fang memberikan semua baju baru tersebut. Saat menghadiri acara jamuan, Tuan Putri Huayou yang juga hadir ke sana dan pernah selek dengan Ching Hong ini merasa iri dengan pakaian cantik itu. Lalu dengan kasarnya dia memerintahkan pelayannya untuk menelanjangi Ching Hong dan juga Xiaolan. Baku hantam pun sempat terjadi sebelum akhirnya Perdana Menteri Wang yang tiba di sana dan melerai serangan dari para prajuritnya. Ching Hong pun diperkenalkan kepada Perdana Menteri yang merupakan kakek dari Tuan Putri Huayou. Lalu Ching Hong sempat mengeluh soal bajunya yang sobek akibat gelut barusan. Setelah bersalin dengan baju baru, dia dan Xiaolan pun menghadiri jamuan tersebut. Perdana Menteri Wang sebagai tamu terhormat lalu menyampaikan kedatangannya ini adalah untuk mewakili sang baginda kaisar kerajaan Xiao. Selain mewakili kaisar memberikan ucapan selamat kepada Lin Fang, dan juga menyampaikan harapan kaisar terhadap dunia persilatan agar selalu bisa rukun dan hidup berdampingan dengan kerajaan. Perdana Menteri juga meminta asistennya untuk membacakan tita dari kaisar. Tita tersebut selain mengakui Lin Fang sebagai ketua dunia persilatan baru, kaisar juga memberikan kediaman baru dan juga emas untuk Lin Fang. Lalu kaisar juga mengangkat Wen You dan juga Ching Hong untuk menjabat sebagai pelindung ketua dunia persilatan. Sepasang pedang baja nan tumpul yang mirip dengan pedang bajanya Yoko pun dihadiahkan kepada Ching Hong dan juga Wen You. Pada pangkal gagang masing-masing pedang terukir huruf C di atasnya, menandakan itu adalah sebuah pedang yang berpasangan. Lalu Putri Huayou yang kurang senang dengan Ching Hong ini meminta Ching Hong untuk memainkan sebuah pertunjukan pedang, tetapi secara diam-diam dia telah mengatur agar bawahannya untuk mempermalukan Ching Hong. Akan tetapi muka Ching Hong berhasil diselamatkan setelah Wen You berhasil menolongnya tepat waktu. Kemudian Wen You dan Ching Hong yang memainkan pedang di bawah petikan alunan kecapi Lin Fang malah memberikan sebuah pertunjukan yang sangatlah impresif. Huayou yang masih gondok dan cemburu lalu ingin menjodohkan Ching Hong dengan bangsawan kerajaan. Beruntungnya Lin Fang dan Jenderal Xiahou membantu Ching Hong bicara untuk menghindari perjodohan tersebut. Usai jamuan itu, tampak Ching Hong yang kesal dan marah dengan Wen You yang tidak membelanya tadi. Lin Fang yang ingin membawakan kue kesukaan Ching Hong sesaat mengawasi gadis itu dari kejauhan. Namun sesaat setelahnya Wen You malah datang untuk menyusul Ching Hong. Dia merayu Ching Hong hingga berbaikan dengannya. Dalam momen itu pula Wen You mengungkapkan rasa sukanya terhadap Ching Hong yang membalasnya dengan pernyataan yang sama.
我也是。 Lin Fang yang terlambat menyadari perasaannya malam itu juga memberitahukan Ching Hong kalau dia telah meminta Jenderal Xiahou untuk mengajari Ching Hong bela diri. Esoknya Jenderal Xiahou pun meminta agar Ching Hong dan Wen Yu bertukar pedang di saat mereka berlatih. Pedang tipis dan ringan dipakai oleh Wen Yu, sedangkan pedang tebal dan berat malah dipakai oleh Ching Hong. Saat itu terjadi sebuah insiden pembunuhan misterius yang menimpa perguruan Rui. Ada sebuah jejak yang ditemukan dari pembunuhan itu, yaitu sebuah senjata rahasia dengan bentuk bunga emas. Sebagai ketua dunia persilatan, Lin Fang pun harus menyelidiki kasus kriminal tersebut. Di tengah Lin Fang tengah memusingkan tugasnya, Wen Yu dan Ching Hong yang rajin berlatih pada akhirnya ditemui oleh Jenderal Xiahou yang memberitahukan tujuannya meminta mereka bertukar senjata dalam pelatihan adalah agar mereka berdua bisa menutupi kelemahan mereka masing-masing. Sebagai wanita, serangan Ching Hong mengandalkan kecepatan, tusukan, dan manuver tetapi kurang dalam kekuatan. Sebagai laki-laki, Wen Yu mengandalkan kekuatan besar namun kurang dalam teknik dan kecepatan. Jenderal Xiahou berharap dengan teknik latihan ini keduanya bisa mendapatkan peningkatan sembari memberikan sebuah gulungan ilmu pedang kepada Ching Hong. Dikala Ching Hong mengejek Wen Yu yang tidak mendapatkan gulungan ilmu itu, Jenderal Xiahou memberitahukan Ching Hong haruslah membuat salinan kitab ilmu itu untuk diberikan kepada Wen Yu, dikarenakan Wen Yu yang belakangan ini harus sibuk membantu Lin Fang. 夏侯叔叔，你也太偏心了，唯一孤本还给我了，弄得我都不好意思了。 Kesal dengan tugas salin-menyalin itu, dia pergi mencari Lin Fang yang tengah ketiduran. Sebelum berhasil melancarkan keusilannya, Ching Hong telah diperingati duluan oleh Lin Fang yang terbangun. Dengan sedikit merayu, dia pun membujuk agar Lin Fang mau membantunya menyalin kitab tersebut. Sayangnya Jenderal Xiahou tiba-tiba saja datang ke sana untuk mencari Lin Fang, sehingga Ching Hong pun segera menyembunyikan kitab itu kembali dan pergi dari sana. 怎么又忘了？ 好了好了， Sebelum-sebelumnya Ching Hong yang pernah bertengkar dengan Su Patian, mereka sudah berbaikan di mana Su Patian merasa dia telah salah menilai Ching Hong yang ternyata adalah seorang gadis baik hati dan berjiwa kesatria. Selain memperlakukan Ching Hong sebagai sahabatnya, Su Patian juga pernah memberikan janjinya yang akan selalu melindungi Ching Hong. Kala itu bersama Wen Yu, Su Patian tengah ingin melakukan pelacakan kasus pembunuhan yang terkait dengan perguruan Rui. Hanya saja saat mereka ingin berangkat, Wen Yu tiba-tiba saja mendapatkan panggilan dari Tuan Putri. Si utusan mengatakan sang Tuan Putri tahu mengenai petunjuk kasus pembunuhan perguruan Rui, maka itu Wen Yu pun bergegas masuk ke istana, tapi dia malah diajak berpesta oleh Tuan Putri Huayu yang naksir kepadanya. Wen Yu pun menyembunyikan kemarahannya terhadap Tuan Putri yang menipunya untuk bersenang-senang. Dia memberikan ketegasan bahwasanya aksi Huayu yang seperti ini telah menghambat tugasnya dan segera pamit dari sana. Sementara itu, Su Patian yang ingin berangkat sendirian malah dihampiri Ching Hong yang mengajaknya untuk bermain mata. Dengan terpaksa, Su Patian pun membawa Ching Hong untuk melakukan pencarian jejak di area gunung. Mereka yang lelah dan beristirahat pun menyantap kue roti sambil bercanda satu sama lainnya. Dari situ, Ching Hong mendapatkan ide saat dia melihat lebah-lebah yang tengah mengisap bunga di sekitaran. Dia bilang pada Su Patian bahwasanya si pembunuh ini diyakini suka terhadap bunga, maka mereka tidak perlu mencarinya secara acak dan cukup mengikuti para lebah yang secara alami tertarik dengan bunga-bungaan. Berawal dari situlah, Ching Hong dan Su Patian tiba ke sebuah pondok yang dikelilingi oleh tanaman-tanaman bunga. Mereka menemukan para sandera murid-murid perguruan Rui yang ditawan di sana, beserta pula dengan Li Su, istri dari ketua perguruan Rui. Sayangnya aksi penyelamatan itu dihadang oleh seorang wanita berjubah ungu. Dia adalah Bibi Fang, si pelaku pembunuhan yang langsung menyerang Ching Hong. Melihat Ching Hong yang dibawa tekanan, Su Patian pun membantunya, di mana dalam sebuah manuver Ching Hong yang terlalu gegabah, bertepatan dengan Bibi Fang yang melancarkan serangan senjata bunga emasnya, Su Patian mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan Ching Hong. Bibi Hong segera kabur dengan menculik Li Su setelah mempelajari kedatangan Wen Yu, sementara Ching Hong hanya bisa menangisi Su Patian yang tengah sekarat. Su Patian meminta maaf atas dia yang tidak akan bisa lagi menjaga Ching Hong dan memberikan potongan kue roti terakhirnya. Lalu dia pun meninggalkan dunia, meninggalkan Ching Hong yang dilanda dengan kesedihan yang begitu mendalam. Sejak itu Ching Hong yang ceria ini seakan-akan lupa bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaannya kembali.
Dia mengusir Wenyo dan juga Xiaolan tenggelam di dalam kesedihannya seorang diri. Setelah beberapa waktu, bagaimanapun juga Ching Hong yang tidak makan dan tidak mau melakukan aktivitas apapun ini berhasil dibujuk oleh Wenyo yang kemudian mengajaknya untuk berlatih pedang. Lewat permainan pedang berpasangan yang selayaknya Yoko dan Bibi Lung itu, Ching Hong tampaknya pun bisa mengusir sedikit rasa kesedihan di dalam hatinya, dan juga mulai tumbuhlah benih-benih cinta yang semakin mendalam di antara kedua insan itu, meninggalkan rasa frustasi mendalam terhadap Lin Fang yang hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Sun Yanzi saat itu datang memberitahukan Lin Fang yang kedatangan tamu. Lin Fang ternyata ditemui oleh Lu Ming, ketua perguruan Rui. Lu Ming berterima kasih atas murid-muridnya yang diselamatkan dari tawanan Bibi Fang. Lalu secara tiba-tiba dia menyergap Lin Fang dan aksinya ini beruntungnya berhasil dipatahkan oleh Sun Yanzi. Lalu Lu Ming pun mengaku dia yang melakukan hal ini dikarenakan dipaksa oleh Bibi Fang yang menyandera istrinya. Bukan hanya memaafkan Lu Ming, Lin Fang malah berjanji dalam waktu 3 hari ke depan dia akan membebaskan istri Lu Ming dari sandera Bibi Fang. 3 hari kemudian Lin Fang pun mempertemukan Lu Ming dengan istrinya Li Su. Dalam momen itulah, Lu Ming baru menceritakan hubungan masa lalunya dengan Bibi Fang. Awalnya dia berpacaran dengan Bibi Fang, namun karena dia yang terikat dengan ikatan pernikahan dengan Li Su sejak kecil, Lu Ming pun meninggalkan Bibi Fang untuk menikahi istrinya Li Su. Akan tetapi setelah beberapa masa berlalu, Lu Ming yang masih berhubungan dengan Bibi Fang menemukan fakta bahwa Bibi Fang adalah seorang mata-mata dari negara Yan, di mana negara Yan yang 10 tahun lalu berperang dengan negara Xiao tentunya adalah musuh bagi negara Xiao. Setelah Lu Ming menceritakan kisah ini, Lin Fang menganalisa kasus ini tidaklah sesederhana ini. Dia menduga adanya sosok lain di balik Bibi Fang yang ingin mengambil nyawanya. Beberapa saat setelahnya, Lu Ming yang sempat ingin membunuh Lin Fang ini pun harus disidang di dalam rapat pendekar yang dihadiri oleh Kuye. Pada sidang itu, Lu Ming menceritakan dia yang dipaksa Bibi Fang untuk menghabisi Lin Fang dan juga identitas Bibi Fang yang merupakan mata-mata dari kerajaan Yan. Untuk itu, orang-orang yang berkumpul mendesak agar Lu Ming ini dibunuh, di mana Kuye diminta langsung oleh Lin Fang untuk melakukan eksekusi tersebut. Nyatanya Kuye ini telah dijebak oleh Lin Fang karena di saat dia tengah ragu-ragu dan belum sempat melakukan aksinya, Bibi Fang pun muncul di sana untuk menyelamatkan nyawa Lu Ming dan memaki Kuye yang telah melanggar perjanjian kerjasama mereka. Bahwasanya ide untuk membunuh Lin Fang ini adalah ide dari Kuye. Tentu saja Kuye menepis tudingan itu dengan menuduh Bibi Fang yang telah memfitnahnya. Namun dalam momen itu juga Li Su yang dihadirkan memberikan kesaksian. Begitu pula dengan Kuyan sendiri yang datang langsung ke sana, mengungkapkan rencana jahat ayahnya yang membujuk Bibi Fang. Dalam ceritanya, Kuyan secara tidak sengaja mendengarkan rencana jahat ayahnya dan Bibi Fang, tidak ingin adik angkatnya Lin Fang dihabisi ayahnya. Kuyan secara diam-diam menyelamatkan Li Su dari sekapan dan membawakan Li Su kepada Lin Fang, sekaligus memberitahukan kebenaran ayahnya yang bekerja sama dengan Bibi Fang. Kuye sangat syok dengan pengkhianatan putranya sendiri yang lebih memilih membela Lin Fang ketimbang dirinya. Sementara Kuyan hanya tidak ingin ayahnya terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama hanya demi mengejar ambisi kekuasaan. Kuye yang tersudutkan ini berusaha untuk kabur dengan menodong Li Su. Hal ini membuat Lu Ming memohon agar Bibi Fang menyelamatkan nyawa istrinya. Walau kecewa dengan Lu Ming yang membuat permohonan seperti ini terhadap dirinya, Bibi Fang tetap memenuhi permintaan lelaki yang dicintainya itu. Dalam pertarungannya melawan Kuye, Bibi Fang terhantam oleh sebuah pukulan telak. Sementara Kuye tertangkap, Bibi Fang pun tewas di saat itu pula. Usai itu, Kuyan menemui Lin Fang memohon agar adik angkatnya ini tidak menghukum mati ayahnya yang tengah dikurung. Meskipun Lin Fang menyatakan dia yang tidak berhak menentukan hidup mati Kuye, Kuyan meyakinkan dia yang akan mencoba membujuk ayahnya untuk menceritakan bagaimana insiden kematian ayah Lin Fang di 10 tahun yang lalu. Kuye yang diberikan racun pelemas otot dan di bawah penjagaan ketat ini pada akhirnya ditemui oleh Kuyan yang memohon agar ayahnya bertobat. Akan tetapi sang ayah tidak sudi dan terus memaki putranya yang tidak berbakti. Kuye tahu kalau Lin Fang yang tengah menguping di luar ini, di mana dia mengakui Lin Fang yang sakit-sakitan sampai sekarang adalah hasil dari perbuatannya yang meracuni Lin Fang sejak kecil. Namun Kuye menolak untuk memberitahukan bagaimana proses tewasnya ayah Lin Fang.
dan mengusir Kuyan untuk keluar dari sana. Lin Fang yang pergi dari sana memberitahukan Yanse soal Kuye yang menolak untuk menceritakan bagaimana ayahnya bisa tewas. Sun Yanse meyakinkan kalau kasus kematian ayah Lin Fang pastinya berhubungan erat dengan ayah Ching Hong. Mengingat ayah Ching Hong, Kuye, dan ayah Lin Fang dulunya sangatlah dekat satu sama lainnya. Kuyan yang bersedih sementara itu menolak untuk beranjak dari hadapan ayahnya. Dalam keputusasaannya, Kuyan pun mengeluarkan sebotol racun. Saat Lin Fang mendapatkan kabar Kuye yang telah kabur, dia masuk ke kamar itu dan menemukan para penjaga di sana yang telah dilumpuhkan. Kuyan yang duduk dengan tenang meminta maaf kepada Lin Fang atas segala perbuatan ayahnya. Dia tidak ingin ayahnya mati dan telah melepaskan sang ayah. Dia berharap Lin Fang bisa memaafkan perbuatannya dan dia muntah darah di saat itu pula. Sun Yanse yang memeriksa Kuyan pun memberikan signal kepada Lin Fang kalau nyawa Kuyan yang sudah dalam tahapan tidak bisa diselamatkan. Lin Fang memberitahukan dia yang tidak pernah membenci Kuyan. Masih teringat dalam memorinya saat dia dan Kuyan dipertemukan pertama kalinya. Mereka adalah sahabat sekaligus saudara yang tumbuh besar bersama. Lin Fang pun hanya bisa menangis pilu atas kematian kakak angkatnya, dan dia pingsan di seketika itu juga akibat sakitnya yang kembali kambuh. Saat tersadar, Lin Fang diberitahukan Sun Yanse kalau racun di dalam tubuhnya ini telah masuk ke dalam saraf-sarafnya dan telah sampai pada tingkatan yang sudah sangat sulit untuk diobati. Sementara itu, Ching Hong yang mencemaskan kondisi Lin Fang hanya bisa mondar-mandir di dalam kamarnya sampai dia ditegur oleh Xiaolan. Lalu entah apa isi otak dari wanita kocak ini, dia membawakan sebuah vas bunga dan sebuah bantal untuk menghibur Lin Fang. Seiring dengan kesehatan Lin Fang yang mulai membaik, Lin Fang disarankan Jenderal Xiahou untuk menuju ke kota Changwu, karena selain adanya pertikaian antara perguruan di kota itu yang perlu Lin Fang selesaikan, Kuye juga dikabarkan telah kabur ke kota tersebut. Di kota hujan itu, terlihat Kuye yang tengah melobi dua petinggi dari perguruan yang berbeda. Mereka adalah Cao Yang dan Li Muchong. Singkat ceritanya, rombongan Lin Fang tiba ke kota itu dan diusir dari sebuah penginapan yang telah di-booking penuh oleh Cao Yang dan Li Muchong. Kedua orang itu mengaku kalau penginapan ini sengaja di-booking untuk menjamu ketua dunia persilatan saja. Mereka berpura-pura tidak mengenali Lin Fang yang adalah ketua dunia persilatan. Tahu kalau kedua orang ini hanya berpura-pura memainkan sandiwara tidak mengenali dirinya, Lin Fang juga mencegah Ching Hong yang ingin membeberkan jati dirinya. Dia malah mengajak Ching Hong dan Xiaolan untuk berkeliling di kota itu, mencobai bedak perona pipi dari lapak seorang pedagang. Baru saja Ching Hong dan Lin Fang meleng sebentar untuk berbicara, Xiaolan rupanya sudah selesai mencobai bedak perona pipi itu dan menanyakan penampilannya. Mendapati Lin Fang yang tidak ingin mengikuti permainan jebakan yang mereka siapkan, Cao Yang dan Li Muchong pun mencari Lin Fang untuk meminta maaf atas mereka yang tidak mengenali Lin Fang sebelumnya. Mereka mengundang Lin Fang untuk tinggal di penginapan yang telah mereka booking. Bekerja secara hati-hati dan ingin memancing pergerakan Kuye, Lin Fang tidak membuat sebuah langkah agresif dan hanya bersandiwara dengan pencitraannya yang suka bersenang-senang. Sementara itu, Ching Hong dan juga Wen You yang tengah di mabuk asmara pun sehari-harinya saling menggoda satu sama lainnya, hingga hampir terjadilah sebuah ciuman mesra yang diinterupsi oleh Xiaolan. Strategi yang dimainkan Lin Fang dengan berpura-pura tidak waspada ini, singkat ceritanya memancing Cao Yang dan Li Muchong untuk menjalankan rencana mereka untuk menghabisi Lin Fang. Keduanya melakukan jamuan makan malam yang mewah untuk Lin Fang dan berusaha keras untuk membuat dua pengawal Lin Fang, Wen You dan juga Ching Hong agar mabuk. Merasa upaya mereka ini cukup berhasil, malam itu juga setelah pesta jamuan bubar, penginapan Lin Fang pun langsung diserang oleh para pembunuh ketika Wen You dan Ching Hong tengah lengah. Ching Hong dan juga Wen You yang kewalahan untuk melindungi diri mereka sendiri, apalagi untuk melindungi Lin Fang, beruntungnya tertolong oleh Jenderal Xiahou yang tiba tepat waktu di sana.
Atas hal tersebut, Xiaohu menegur keras Wenyu dan juga Qing Hong yang lengannya telah sedikit terluka. Esoknya Cao Yang pun datang untuk menjenguk Lin Fang. Dia bersumpah tentang rumor yang mengabarkan kalau dia yang mengirimkan orang atas kejadian semalam jelas adalah sebuah fitnahan. Lin Fang hanya tersenyum berpura-pura polos, menyatakan kepercayaannya kepada Cao Yang yang tidak mungkin punya maksud jahat terhadapnya. Cao Yang yang menjilat-jilat kemudian memberikan Lin Fang sekantong uang yang telah dia siapkan. Usai itu, Li Mochong juga datang menemui Lin Fang dengan bualan yang sama, di mana Lin Fang pada akhirnya juga kembali mendapatkan sekantong uang dari Li Mochong. Kedua kantong itu Lin Fang titipkan kepada Qing Hong untuk berbelanja, lalu dia memberikan sebuah tugas rahasia kepada Wenyu. Berbekal uang itu, Qing Hong membeli sebuah pakaian baru yang cukup elegan. Dia pergi mencari Lin Fang yang ternyata tengah rapat dengan seorang tamu. Lelaki muda yang ada di sana tiba-tiba saja terpana oleh kecantikan Qing Hong yang tiba-tiba masuk ke dalam sana, sampai-sampai lelaki itu menumpahkan cangkir tehnya. Sadar kalau ternyata dia telah mengganggu, Qing Hong yang mau pamit malah diperkenalkan dengan Qiu An yang masih terpesona dengan kecantikan Qing Hong. Setelah bertukar beberapa patah kata, Qing Hong yang gemas dengan Qiu An yang mengingatkannya pada adik seperguruannya pun memainkan pipi lelaki yang ada di hadapannya, membuat semua orang di sana merasa cukup malu atas tingkah Qing Hong yang seperti itu. Setelah pamit dari sana, Qiu An yang tersipu malu atas perlakuan Qing Hong padanya barusan memutuskan untuk kembali ke sana. Kala itu, Qing Hong yang ingin menghadiahkan batu giok berharga pemberian ibunya kepada Wenyu tengah latihan bagaimana cara dia merangkai kata-katanya. Kaget dengan kehadiran seseorang dari belakangnya, Qing Hong yang malu malah mengira itu adalah Wenyu sembari memberikan batu gioknya, di mana kita akan melanjutkannya kembali dalam recap yang mendatang ya teman-teman santuy sekalian. Like video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau tidak. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bye-bye. 的礼物，我当然喜欢。怎么是你啊？